Pertanyaan fikih keluarga yang pertama datang dari Ibu Indah yang menanyakan tentang calon suami saya mengurus anak sepupunya. Sepupunya itu cewek hamil di luar nikah, tapi akhirnya dinikahkan karena nakal. Semua keluarganya gak ada yang mau peduli. Saat sepupunya itu melahirkan, calon suami saya yang mengantar, mengurus dan sepupunya itu. Padahal posisi sepupu itu masih bersuami, tetapi suaminya tidak bertanggung jawab. Sampai sepupunya itu memaksa calon suami saya untuk berhubungan badan, ya. Lalu sepupunya itu diusir dan sekarang sepupunya itu menikah lagi. Tetapi anaknya diusir oleh calon suami saya karena dianggap orang tuanya tidak baik dan tidak mampu untuk membesarkan anaknya. Apakah perbuatan calon suami saya itu benar? Bagaimana seharusnya sikap yang harus dilakukan? Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentu ini kaitannya hak dan kewajiban, ya. Hak sebagai suami jelas bukan. Sebagai orang tua juga ya bukan, ya kan. Jadi ini hakul qorobah saja, karena karib kerabat. Memang ada di ayat, ya kan, wabil walidaini ihsana, hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua, wabidil kurba, juga kepada karib kerabat, dan seterusnya. Berarti ada berbuat ihsan kepada karib kerabat di sini kan, dan ihsan itu bukan sesuatu kewajiban, itu kan kelegowoan dan ya semacam kedermawanan, kelapangan dada kan begitu, ya. Jadi yang dilakukan itu satu keihsanan bagus, ya, tentu insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Berarti mudah-mudahan ya siapa yang memberikan kemudahan dan bantuan kepada sesama muslim, apalagi ini kerabat, ya kan, maka Allah akan membantu, ya kan, dan meringankan kesulitannya. Nah itu tuh kan. Nah, jadi tentu tadi cerita-cerita penyimpangan anak perempuannya itu jelas dia sendiri yang bertanggung jawab, ya kan. Tapi kan bagaimana perbuatan si suami ini itu bagus dari sisi ada hakil qorobah, al-ihsan kepada karib kerabat, itu bagus. Mudah-mudahan ya diteruskan, ya, semangat berihsan itu diteruskan, ya. Lalu tadi ya tentu alhamdulillah bisa menjaga fitnah, ya kan. Berikutnya juga insya Allah akan mampu, ya kan. Berarti kan sudah teruji itu. Wallahu alam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya, ya. Ustaz, saya mau tanya, misal saya ta'aruf dengan seorang akhwat dan ketika proses ta'aruf akhwat tersebut menceritakan bahwa dia sudah tidak perawan. Beliau mengatakan seperti itu karena khawatir takutnya setelah menikah dan menimbulkan kekecewaan bagi saya. Hanya saja untuk sekarang akhwat tersebut sudah hijrah, menyesal dan bertobat. Apakah ta'arufnya dilanjut atau disudahi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang ta'aruf itu di antara poinnya ya harus musorohah, ada keterbukaan, jangan ada yang ditutupi. Kalau ditutupi kan bukan ta'aruf lagi, takatum, ya, nutupi, itu kan penipuan haram, ya. Jadi ta'aruf betul itu, jadi jelaskan. Setelah selesai itu silahkan masing-masing mempertimbangkan, lalu apakah lanjut atau tidak, kan begitu, ya kan. Apakah lanjut atau tidak, ya sesudah musyawarah begitu, ya. Apakah tadi sudah hijrah? Nah, pengertian hijrah itu apa maksudnya? Ya, ke jalan yang benar. Di antara persyaratannya kan harus tobat dulu kan. Kalau orang itu hijrah, tobat termasuk dia mengakui kesalahannya ini. Lalu ya, apa memperbaiki dirinya itu seperti apa? Komitmen ke depannya seperti apa? Kalau istilahnya hijrah baru setelah kelihatan, oh iya, indikasi-indikasi dia sudah hijrah, ya tunjukkan, ya setelah itu silahkan apakah dilanjutkan proses ta'arufnya atau tidak. Kalau ya dengan melanjutkan ta'aruf ini akan ya hasunat islamuhu, perempuan kan, wah hasunat islamuhu, keislamannya itu akan lebih baik, begitu lanjutkan. Ini kan dakwah, ya kan,
gitu. Ya mudah-mudahan dengan begitu ya akan menjadi lebih kuat kan begitu ya. Kalau perlu ya diminta komitmen silahkan. Gitu. Wallahu alam. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Abid yang menanyakan, Afwan Ustaz, mau tanya terkait harta warisan. Salah satu keluarga saya ada yang bimbang tentang ini. Bila ada warisan dari orang tua untuk 12 anaknya. Nah, di antara anak itu ada yang sudah meninggal, beliau perempuan. Apakah dia mendapat jatah waris atau tidak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Waris itu ada ketika seseorang itu meninggal dan meninggalkan harta dan ahli waris. Nah, itu jadi isu warisan itu, buka waris istilahnya, ada ketika 3 hal itu terjadi. Pertama, seseorang itu meninggal, lalu pada hari H-nya meninggal, jam D-nya meninggal, lihat, dia meninggalkan harta tidak, kan begitu. Oh, ada walaupun sedikit. Ya, terus dia meninggalkan ahli waris tidak? Oh, meninggalkan ini. Nah, baru itu ada isu ahli waris, bagi waris. Tinggal bagaimananya tentu saja ada rumusannya itu, ya kan. Terjawab dah. Salah satunya ada 12 anaknya. Salah satunya udah meninggal. Apakah yang meninggal itu dapat? Ya, 12 anaknya. Nah, ini yang meninggal itu lalu anaknya meninggal, mana yang duluan? Kan itu. Kalau ketika bapaknya itu meninggal, ya anaknya masih status ahli waris, ya dihitung. Makanya patokannya itu yaumal wafat dan sa'atal wafat, siapa-siapa yang ada dihitung, itu kan. Jadi kalau duluan yang meninggal, kalau anak yang duluan ya tidak termasuk ahli waris. Jadi penting taukid itu, timing itu penting, ya kan. Nah, kalau misalnya sesudah si bapaknya meninggal beberapa waktu kemudian si anak itu meninggal, berarti kan terhitung ahli waris, ya kan. Nah, seandainya ini terhitung wafat juga itu anaknya, kan begitu. Nah, tentu makanya bagus segera dihitung, ya lalu dialokasikan. Ya, sudah dialokasikan, ya gampang kan. Si A meninggal bagiannya sekian, ya sudah tinggal dihitung lagi, kan begitu untuk ahli waris. Bahwa saudaranya yang lain dapat 2 kali, ya soal rezeki itu kan, itu tidak apa-apa. Tapi ya urut-urutannya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya, ada keluarga yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, berjumlah 6 orang, laki-laki 4 orang dan perempuan 2 orang. Meninggalkan harta tanah darat kemudian dijual oleh saudara yang paling tua tanpa sepengetahuan adik-adiknya, tanpa musyawarah, seharga 650 juta. Berapa bagian masing-masing anak tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dipetakan, ya kan. Meninggal lalu ahli warisnya bla 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 bla, kan begitu. Biasalah di antara keluarga itu ada yang baik, ada yang hawak, bahasa Sundanya itu apa bahasa Indonesia yang hawak itu? Serakah, ya kan. Bisa saja yaitu dijual duluan lalu yang lain nanti sisa, atau bagaimana kan. Dan ini ada kasusnya, ya sepertinya itu. Ya udah, yang penting kan hitungannya secara fikih dipetakan dulu, kan. Jadi kesampingkan dulu itu kasus keserakahan seseorang itu, tapi hitung dulu. Lalu kalau perlu ya dipanggil lah tokoh masyarakat, ya kan, untuk menjadi saksi bahwa begini udah dipetakan. Jadi semua sudah bagiannya begitu kan. Lalu warisannya itu sudah dijual, ya mungkin dengan seizin, mungkin tidak, tapi sudah terjual lah. Ya kalau ya sudah direlakan oleh yang lain juga, ya udahlah gitu kan, daripada ada sengketa. Udah 600 juta atau berapa, ya udah berarti itu dibagi tinggal, ya kan, dibagi sesuai dengan proporsi yang ada, yang seharusnya si fulan bagian
sekian, si bulan bagian sekian, kan begitu. Kalau laki-laki semua malah gampang, berarti kalau ada yang perempuan, tadi ada perempuan ya? Ya, perempuan Dua, laki-laki 4. Nah, gampangnya itu berarti kan musyarakah apa namanya al-ghair ini kan, laki-laki dan perempuan ngambil semua plak begitu, lalu tinggal kepalanya dibedakan, perempuan kepalanya 1, laki-laki kepalanya 2. Gitu, berarti 4 itu 8 plus 2 10. Dibagi itu yang 600 sekian 10 gitu saja. Itu. Allah alam. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya, ya mau tanya Ustaz, status saya istri kedua. Ya, proses awalnya diminta dipinang langsung oleh istri dari suami yang sekarang. Setelah melalui proses ke pengadilan agama untuk urus izin poligami dan lain-lain, kami menikah resmi di KUA. Masalah timbul setelah pernikahan. Si istri berubah 180 derajat, mengancam suami untuk menceraikan saya. Jika tidak, maka istri itu menuntut cerai atau bunuh diri, seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan persoalan komunikasi, pendekatan. Waktu istri pertama itu legowo, bahkan membantu, ya kan, itu suasana batinnya, termasuk suasana di rumah itu seperti apa, ya kan? Oh, nggak ada masalah. Nah, kalau bisa suasana yang demikian itu dilanjutkan, begitu ya. Toh ini sudah terjadi kan, ya, atas ini jazakillah khair dan seterusnya, terus bagaimana? Nah, mungkin ini karena ada sesuatu yang berubah, suasana yang berubah. Nah, itu ya kita tidak tahu ya di mana itu kan berubahnya. Ya, saya kira ada yang berubah, yaitu dikembalikan pada kondisi yang normal. Syukur-syukur ya, kalau bisa diatasi sendiri, kalau tidak minta bantuan, kan begitu kan. Orang itu pada dasarnya kan baik ya. Ya kata Ustadz ya, dulu kan Umi ini kenapa sekarang ini itu kan alasan itu baru kan dikoreksi, misalnya jarang pulang lah atau apa misalnya ya, begitu soal adil atau apa ya. Dalam hal ini bagus ihsan ya. Kalau adil itu kan memang proporsional ya, 3-3 misalnya, atau 3-3 yang 1 di masjid. Ya, ya kan. Atau ya 3-4 ya, yang 4-nya ini untuk yang nomor 1 kan, 4-3 ya. Bagi istrinya. Ya, yang nomor 2 ya 3, berarti kan 3 hari. Yang nomor 1 4 kan. Begitu juga dalam pembagian nafkah. Oh, ini penghasilan Bapak sekian. Ya udah, misalnya 50 juta atau berapa. Ya, itu kan adilnya itu kan sama kan. Kecuali dengan mempertimbangkan anak. Oh, yang nomor 1 plus anak dan lain-lain sekian. Yang nomor 2 karena baru kan sekian. Ya udah, ini ihsannya tambah untuk yang nomor 1 tambah 5 juta atau berapa. Ya itu namanya ihsan as-sulhu itu kan. Nah, hal begitu bisa diupayakan kan begitu ya. Itu dulu. Kalau nanti panteng janget tetap ya itu ya sudah kan. Tapi selama ada ruang untuk dikomunikasikan ya, itu dikomunikasikan. Toh pahalanya juga nambah insyaallah. Al ajru ala qadril masyaqqah, udah jelas. Kalau 2 tanggungannya kan masyaqqahnya gede kan begitu. Pahalanya begede, bukan begitu kan. Ya, mengislamkan atau mengkondisikan 2 sehingga jadi ahli taat, ahli ibadah, itu tentu saja lebih gede daripada ya hanya merawat ya ketaatan 1 kan begitu. Dari apalagi iya, tadi ada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan yang lain. Jadi soal komunikasi di sini saja, insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ika. Apa yang harus saya lakukan
ya, suami tidak suka dengan sikap ibuku yang tidak selalu sependapat ya, dan selalu menyalahkan aku karena aku selalu menuruti ibuku, sedangkan ibuku juga tidak suka dengan suami. Ya, seperti itu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini tentu saja sesuatu yang menyedihkan, memprihatinkan, ya kan. Lagi-lagi sepertinya ini bab komunikasi, ya kan. Komunikasi bahasa, komunikasi cara, komunikasi perhatian, kan itu mungkin perhatiannya kurang, ya. Namanya orang tua asli atau orang tua ini apa namanya, mertua. Iya. Tentu kalau diberikan perhatian, ya siapapun simpati lah ya. Itu. Makanya diberikan perhatian lebih, kan begitu, agar ya dia tentu mulai menaruh simpati. Jadi babnya bab komunikasi saja, dan cara dan bahasa berkomunikasi itu, ya kan. Ta'liful qulub itu penting, meluluhkan hati, ya. Makanya di antara sinfuz zakat itu adalah untuk yang 8 asnaf, untuk mu'allafah qulubuhum, kan, dikasih uang ya zakat yang banyak, kan begitu. Nah, ini juga kan ya, mertua kasih yang agak gede, ya kan. Wah, saya kira dengan dikuyur ya 1 juta 2 juta itu wah cair juga lah. Jadi babnya komunikasi, insya Allah akan tersentuh hati. Ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Eliani. Ya, saya ingin bertanya perihal di atas. Saya pernah melakukan dosa yang sangat besar dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, berzina dengan lelaki yang sudah mempunyai istri. Kami pernah hidup bersama selama 2 tahun dan dia berjanji untuk menikahi saya. Namun setelah meminta izin kepada istrinya menolak keras dan tidak menerimanya. Sekarang ada anak dari hubungan kami itu, namun lelaki itu memilih keluarganya dan meninggalkan saya dan anak saya. Bagaimana dengan status dan hak anak saya? Apakah saya bisa menuntut tanggung jawab ayahnya untuk menghidupi anak ini dan memenuhi hak-hak lainnya? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ya kan. Ya itulah kecelakaan itu, ya kan. Yang dikorbankan sekarang anak, ya kan. Ya begitu. Ini jelas anak itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Orang tuanya siapa, ya kan? Jelas bukan laki-laki itu, nggak ada bapaknya kok, ya kan? Laki-laki itu bukan bapaknya, ya dia, ya, ya tidak punya tempat tidur artinya kan, iya. Kecuali kalau dia, oh ya udah saya bantu boleh. Tapi secara hukum, ya dia kan bukan bapaknya, kan begitu. Begitu. Nah, berarti kembali, makanya kalau dia perempuan ya bintunya juga bintu fulanah, kan bukan fulan, kan begitu. Jadi itu risiko. Ya, risiko. Sudah risiko, dia tentu saja risiko maksiat, dosa. Kalau tidak ditobati itu tentu saja, masya Allah, kan begitu ya. Ya. Juga risiko itu termasuk risiko malu dan lain-lain, ya kan. Ya anaknya kan begitu. Nah anaknya kan itu menjadi kewajiban keluarga lah. Tadi kan zawil kurba itu kan. Makanya dalam Islam ada takaful keluarga itu menjadi basis awal. Jadi hendaklah setiap keluarga kecil itu dengan semangat takaful saling membantu bisa mencukupkan keperluan keluarga kecil secara ekonomi, secara pendidikan dan yang lain itu. Yang ekonomi ada yang bantu kan, cara pendidikan ada yang lebih ngerti kan begitu, sehingga setiap keluarga kecil ini bisa mandiri kan begitu. Itu idealnya seperti itu ya. Jadi kembali keluarga kecil difungsikan, kalau tidak ya menjadi keluarga besar, lingkar keluarga besar itu punya kewajiban seperti itu ya kan.
Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nur Khalifah asal Lampung yang menanyakan, jika anak perempuan saya telah bercerai dengan suaminya dan telah berpulang ke rumah saya, siapakah yang bertanggung jawab terhadap anak perempuan saya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cerainya cerai apa? Kan itu. Apakah karena nusyuz atau ya dia itu salah begitu. Akhirnya cerainya ya bermasalah kan begitu. Kalau nusyuz kan tidak punya hak kusakan, bahkan mut'ahnya juga tidak punya, ya kan. Mut'ah ini kan tentu penggembira lah. Ketika diceraikan, ya luka itu kan bisa diobati, ya itulah mut'ah, begitu kan. Ya, dan sakan itu ya berapa lama ini memerlukan bantuan perumahan ya sampai dia bisa normal kehidupan itu kan. Nah, tapi kalau karena dia ya, melanggar, nah itu hak-hak itu gugur tuh, gitu. Jadi itu cerainya cerai apa dulu, ya kan? Itu berkasus atau tidak, itu penting, ya kan? Mudah-mudahan tidak berkasus sehingga normal ada hakul mut'ah dan hakus sakan, itu kan. Berapa besarnya? Kalau ke pengadilan, tentu pengadilan yang akan menetapkan sekian, ya. Kalau tidak, ya tentu rundingan sajalah. Mungkin kondisi ekonominya juga menjadi pertimbangan dan begitu. Tapi poinnya ada haknya itu kan. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan terkait fikih keluarga telah terjawab. Untuk itu sebelum kita lanjut, kita break terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya Muhammad.